Wali Songo. Kata ini tentunya sudah tidak asing bagi telinga kita, masyarakat Indonesia. Wali Songo merupakan nama bagi 9 wali yang merupakan tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Kudus dan akulturasi budayanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq atau Sayyid Ja'far Shodiq Asmat Khan. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi di Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Beliau merupakan keturunan bangsawan dari ayahnya yang bernama Sunan Ngundung atau Raden Isman Haji dengan Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Sunan Kudus masih memiliki garis keturunan yang sampai pada baginda Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau melakukan hijrah dari kerajaan Demak ke kota Tajuk atau kini kota Kudus karena permasalahan politik yang dihadapi kala itu. Cara dakwah Sunan Kudus tergolong unik karena menggunakan sapi untuk menarik perhatian warga Tajuk yang kala itu mayoritas beragama Hindu. Sunan Kudus membeli sapi yang disebutnya sebagai kebo gumarang. Sapi tersebut didatangkan langsung dari India oleh pedagang asing menggunakan kapal besar. Oleh Sunan Kudus, sapi itu kemudian dipelihara di pekarangan rumahnya. Masyarakat pada saat itu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi tersebut. Kemudian Sunan Kudus melarang umat Islam untuk menyembelih dan menjadikan sapi sebagai hewan kurban. Hal itu dikarenakan sapi merupakan hewan yang dikultuskan dalam agama Hindu dan merupakan hewan tunggangan oleh Dewa Wisnu. Akhirnya masyarakat Tajuk mengganti sapi dengan menggunakan kerbau. Oleh karena itu, soto kerbau menjadi makanan ikonik di kota Kudus. Selain itu, Sunan Kudus juga membangun sebuah masjid yang gaya arsitektur bangunan menara tersebut memiliki corak agama Islam dan Hindu. Sunan Kudus seringkali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Dalam acara-acara pesta, Sunan Kudus tidak pernah sekalipun menyembelih sapi karena hal itu akan melukai hati para pemeluk agama Hindu. Itu Sunan Kudus juga mengadaptasi beberapa ajaran dan simbol dari agama Buddha. Karena keunikan-keunikan inilah pada akhirnya masyarakat Tajuk berbondong-bondong belajar ajaran agama Islam dan pada akhirnya menjadi pemeluk agama Islam. Kota Tajuk kemudian berganti nama menjadi kota Kudus. Kudus berasal dari kata Al-Quds yang artinya suci. Dengan harapan kota Kudus ini menjadi kota suci yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550-an Masehi di kota Kudus. Beliau wafat dalam keadaan sujud ketika melaksanakan sholat subuh. Beliau lantas dimakamkan di area Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah. Hingga kini, baik Masjid Menara Kudus maupun makam beliau ramai dikunjungi oleh wisatawan, terutama di hari-hari besar Islam. Sejarah hidup serta akulturasi budaya dan agama yang dilakukan oleh Sunan Kudus menginspirasi dan mengingatkan kita betapa toleransi antar agama maupun ras harus senantiasa kita lakukan sampai kapanpun. Hal ini supaya kita senantiasa hidup dalam kebaikan dan ketentraman. Dan kegelapan tabah bila dihalangkan duri, onak dan cobaan. Ibu bila dicobakan keruh kuasa dan perempuan, sentiasa tegar diminda, dikejar dan dipinta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya, ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Dan apa guna posesi juga posisi, sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati mencari keterangan.